Selamat pagi, nama saya Denny Marutua Pardede, NPM 18416261201208, kelas MN 18K, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen, dosen pembimbing Bapak Robi Fauzi, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis bengkel DM motor. Bab 1 itu ada aspek hukum yang terdiri dari identitas perusahaan, nama perusahaan itu sendiri DM Motor, jenis usaha jasa, kegiatan usaha perbengkelan, alamat Jalan Rangga Gede, Teluk Mungkal Pintu, nomor 52 RT 003, RW 13, nomor telepon 841-5909. Aspek legalitas, nama perusahaan DM Marito Jaya, bentuk perusahaan koperasi konsumen, izin usaha atau SIUP 91 2020 587 2434, izin lokasi situ 503-106-KAL-2019, izin perusahaan atau TDP 014405-KUKM.2-Romawi 8 NPWP 92.42.307.6/408.000. Jadi studi kelayakan bisnis bengkel DM motor ini aspek legalitasnya sama dengan koperasi konsumen. Selanjutnya bab 1 aspek hukum. Aspek manajemen, di sini ada ketua pengurus. Ketua pengurus Jasper Pardede, Sekretaris Cerma Oleh Abean, Bendahara Lita Deswati Pardede, Pengawas Roles Bolon. Adapun tugas pengurus yang pertama mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota. Yang kedua ada tugas sekretaris. Tugas sekretaris itu bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran, mengusahakan kelengkapan organisasi, mengatur jalannya perkantoran, memimpin dan mengarahkan tugas karyawan, menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas, menyusun rancangan program kerja. Yang ketiga ada tugas bendahara, bertanggung jawab masalah keuangan koperasi, mengatur jalannya pembukuan keuangan, menyusun anggaran setiap bulan, mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang, menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi, menyusun laporan keuangan. Yang keempat ada tugas pengawas. Yang pertama memberi nasihat dan pengawas kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Bab kedua aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia pada saat ini, maka usaha membuka bengkel sepeda motor atau truk spare part dan toko aksesoris motor bisa dijadikan pilihan berinvestasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada segmentasi pasar. Yang pertama terdiri dari segi geografi. Jadi segi geografi ini, adapun lokasi yang akan kami tempati dalam usaha ini adalah radius 2 km, terdapat banyak sepeda motor seperti pemukiman penduduk, perumahan, perkantoran, pabrik, dan pusat keramaian kota. Yang kedua ada segi demografi. Yang dimaksud itu sasaran konsumennya adalah pengguna motor biasa yang memperlukan servis standar atau sesuai prosedur perawatan, mengganti spare part, dan perbaikan kecil. Semua kalangan yang mempunyai sepeda motor, tidak menentu usia, ukuran pendapatan, maupun siklus kehidupan keluarga. Yang ketiga ada segi psikologis. Jadi segi psikologis ini, usaha bengkel tidak memandang berdasarkan kelas kecil, gaya hidup, maupun kepribadian seseorang. Semua kalangan bisa menjadi konsumen pada usaha bengkel ini. Jadi apapun tingkat kehidupan seseorang, mampu atau tidak mampu, kalau dalam usaha bengkel ini sama ratanya. Yang keempat ada segi perilaku. Segi perilaku
terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap konsumen, keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi objek penelitian yang ekstensif karena anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh dan masing-masing anggota yang berada di dalam keluarga merupakan sasaran respon konsumen. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu untuk manajemen pemasaran kami sudah mempersiapkan segala kebutuhan termasuk periklanan melalui brosur atau banner dengan penawaran yang menarik dan relatif terjangkau. Yang kedua, ada implikasi pada studi kelayakan usaha. Implikasi pada studi kelayakan usaha sangat berpengaruh untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu usaha yang akan didirikan, apakah bermanfaat atau tidaknya suatu usaha itu didirikan, serta untuk mengantungi untung atau ruginya mendirikan usaha tersebut. Yang ketiga, ada potensi pasar. Potensi pasar itu sendiri dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih dari motor, perusahaan mencoba meningkatkan kualitas pelayanan servis dan barang-barang yang dijual supaya mendapatkan konsumen tetap dan mendapatkan dan memuaskan konsumen. Yang keempat ada posisi pasar. Posisi pasar berdasarkan tingkat kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. DM motor berada di tingkat standar karena menyesuaikan harga pasaran dan pesaing di sekitarnya. Yang kelima ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Justru dengan adanya pesaing, maka dalam diri kita akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi pembisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Adapun pesaing DM Motor sebagai berikut. Yang pertama ada Nugra Motor, Gazette Motor, dan Samuel Motor, di mana tiga bengkel ini jaraknya berdekatan dengan DM Motor. Ya, bab ketiga, aspek teknis dan produksi. Masalah manajemen operasional. Dalam manajemen operasional, pendirian usaha ini kami menggunakan sistem iklan berjalan dan iklan tetap. Semua itu dilakukan untuk pencapaian sasaran yang tepat guna. Yang kedua, ada implikasi pada studi kelayakan usaha. Implikasi pada studi kelayakan usaha ini diharuskan dapat memperluas pemasaran dan penawaran serta mengembangkan suatu usaha sehingga dapat menjangkau kawasan yang lebih jauh. Ketiga, rencana pengoperasian usaha. Yang pertama, pengoperasian usaha. Proses operasi usaha meliputi penyerpisan, kesediaan bahan, penjadwalan pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya dan perbaikan. Yang kedua, ada kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan dalam operasi usaha dikelola oleh pemimpin yang nantinya akan dilakukan pendanaan dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, ada kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin yaitu meliputi kegiatan perawatan alat-alat atau mesin akan dilakukan oleh karyawan kami secara berkala demi mendapatkan hasil yang maksimal. Bab keempat, aspek finansial. Kebutuhan dana dan sumbernya. Kebutuhan dana yang pertama ada kontrak kios 1 tahun, renovasi, kompresor, kelengkapan lain-lainnya seperti kunci-kunci, modal kerja, spare part, komponen-komponen, 2 kendaraan sepeda motor, biaya promosi total dari keseluruhannya itu sebesar Rp37.500.000. Sumber dana dalam pendirian usaha servis ini adalah milik pribadi dari pemilik usaha. Yang kedua ada aliran kas, proyeksi pendaftaran, itu totalnya 650.000 per hari. Jadi pendapatan kotor per hari 650.000, pendapatan kotor per bulan 19.500.000, pendapatan kotor per tahun 234 juta ribu rupiah. Adapun proyeksi biaya per tahun, pembelian buku nota, gaji karyawan, seperti kasir, pengawas, dan 4 operator, jumlah gaji karyawan sebesar 78 juta. Adapun biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa tanah bangunan, barang dan perawatan, untuk keperluan servis, biaya transportasi, biaya promosi. Jadi total dalam keseluruhan pengeluaran per tahun itu sebesar Rp188.250.000. Yang ketiga ada proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi dengan menghitung selisih pendapatan dengan laba rugi sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran. Jadi pendapatan bengkel DM Motor 234 juta per tahun dikurang 188.250.000.
Jadi total keseluruhan adalah Rp54.750.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh dalam setahun adalah sebesar Rp54.750.000. Kemudian pemilik mengambil laba per bulan 3 juta, maka pendapatan pemilik yang didapat dalam setahun adalah 3 juta dikali 12 sama dengan Rp36.000.000. Kemudian sisa laba sama dengan laba yang diperoleh dikurang pendapatan pemilik. Jadi 54 juta dikurang Rp750.000 dikurangi 36 juta, totalnya adalah Rp18.750.000. Bab kelima, kesimpulan. Dari hasil analisis yang didapat bahwa beberapa faktor ternyata usaha servis motor mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih banyaknya masyarakat, banyak yang menggunakan produk yang akan kita servis, serta usaha ini dapat memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Kemudian kedepannya usaha ini bisa ditingkatkan dengan menjual produk yang akan kita servis dengan menggunakan sisa laba yang mana konsumen bisa lebih mudah membeli kepada kami, dan juga usaha ini bisa membuka lowongan yang lebih luas lagi terhadap masyarakat. Saran dalam menjalankan usaha servis motor ini perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga konsumen tetap percaya pada servis ini sehingga tidak sampai kehilangan pelanggan dan konsumen pun menjadi konsumen tetap. Terima kasih. Selamat pagi.